Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Andrian Madani dengan NIM E1E019179 dengan nomor presensi 24. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama, dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar, yaitu belajar bahasa, belajar melalui bahasa, belajar tentang bahasa. Belajar bahasa adalah sama dengan belajar berkomunikasi. Kemudian terkait dengan belajar melalui bahasa, maknanya adalah bahwa pembelajaran bahasa mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan oleh siswa yang mempengaruhi apa yang dipelajari. Kemudian terkait dengan belajar tentang bahasa adalah kita mempelajari bahasa yang ingin kita pelajari. Kemudian yang kedua terkait dengan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Dalam konteks pembelajaran bahasa terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013. Di antaranya yang pertama, dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Artinya bahwa pembelajaran mendorong siswa menjadi siswa yang aktif. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Menjadi belajar berbasis aneka sumber. Pembelajaran berbasis dalam lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran membuka peluang kepada siswa sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah referensi, dan perpustakaan yang telah disiapkan. Yang ketiga, ada pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Prinsip ini menandakan bahwa ruang belajar siswa tidak hanya dibatasi dengan dinding ruang kelas. Sekolah dan lingkungan sekitar adalah kelas besar untuk siswa belajar. Lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang sangat ideal untuk mengembangkan kompetensi siswa. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan komponen dalam pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa, di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Ada 3 komponen dalam pendekatan kontekstual. Yang pertama, questioning, merupakan strategi yang utama dalam pendekatan kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru yang untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, ada pemodelan, adalah pembelajaran dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Dalam praktiknya, guru bukan merupakan satu-satunya model, karena model yang disampaikan akan menjadi standar kompetensi yang akan dicapai. Maka jika guru tidak mampu menjadi model, jangan sekali-kali memaksakan diri. Yang ketiga, ada asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Kegiatan ini perlu dilakukan guru untuk mengetahui dan memastikan bahwa siswa telah mengalami proses pembelajaran dengan benar. Pembahasan yang keempat atau nomor 4 ini terkait dengan KKO, kata kerja operasional, terbagi menjadi 2, Lords dan Horts. Tingkat Lords berada pada tingkat 1, 2, 3 dan Horts berada pada tingkat 4, 5, 6. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai A, B, C, dan D. A adalah audiens atau siswa, B adalah behavior atau sesuatu yang ingin dicapai dalam pembelajaran, C adalah condition atau sesuatu yang digunakan untuk mencapai behavior, dan D adalah degree, di mana degree adalah tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh siswa melalui rangkaian proses pembelajaran. Kemudian untuk contoh mengenai tujuan, kita akan sama-sama menganalisis kekurangannya. Yang pertama, melalui pemutaran video pembelajaran. Ini adalah bagian dari conditionnya. Siswa adalah audiensnya, dapat menyebutkan langkah menulis permulaan adalah behaviornya, sehingga yang kurang adalah di bagian degree. Jika dilengkapi dengan degree dengan antusias, maka akan menjadi melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan dengan antusias.
Kemudian kita beralih pada contoh kedua, yaitu siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan, di mana siswa di sini adalah audiensnya, dan dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan adalah bagian dari behavior, sehingga dalam contoh yang kedua ini yang kurang adalah condition dan degree. Jika dilengkapi dengan condition melalui pemutaran video pembelajaran dan degree dengan tepat, maka tujuan pembelajarannya akan menjadi melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan dengan tepat. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.